Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Marina dan ketemu lagi nih di hari kedua saya liburan ke Guilin. Nah hari ini, jadi kelanjutan dari part pertama liburan saya, suami dan kedua anak saya di Guilin. Selamat menonton di part kedua ini, semoga kalian suka. Dan apabila kalian ada kritik dan saran juga bisa ditulis di komen. Dan jangan lupa kasih like-nya teman-teman biar saya makin semangat buat bikin video yang lain yang tentunya lebih seru. Nah, ini dia wisata yang paling terkenal di Guilin, yaitu Xiangshan atau Bukit Gajah. Kenapa dinamai Bukit Gajah? Itu karena bentuk dari bukit ini menyerupai bentuk dari gajah. Yang paling kelihatan yaitu di belalai gajahnya yang sangat mirip. Untuk masuk ke dalamnya, kita tidak perlu membayar tiket alias gratis. Kita tinggal scan aja dan masukkan nomor identitas diri lewat Alipay. Sekarang ini di sini masih musim dingin, tapi tidak terlalu dingin dan juga tidak turun salju. Nah, itu tangga untuk turun dari atas badan gajahnya. Jadi naiknya itu kita mesti muter balik dulu di balik bukit ini. Dan kalau mau turun di tangga itu tadi. Pemandangan di sini cantik sekali. Jadi seperti taman buatan gitu, tapi bukitnya asli menyerupai gajah. Nah, bukit gajahnya itu bisa kalian lihat di belakang sana. Kelihatan gak tuh? Nah, di belakang itu. Kalau ini istilahnya mata gajah. Bentuknya dari luar mirip mata gajahnya. Kita bisa melihat keluar pemandangan di sekitarnya. Ini adalah puncak dari Bukit Gajah. Tidak terlalu tinggi sih sebenarnya. Bagi saya yang tidak terlalu suka mendaki dari sini masih oke lah. Tidak terlalu capek untuk bisa sampai ke puncaknya. Nah itu tadi, jadi pagi hari kami pergi ke tempat wisata yang Bukit Gajah itu. Dan kemudian setelah putar keliling-keliling sebentar kami balik ke hotel. Jadi hotelnya itu di dekat bukit itu, jadi nggak jauh. Jadi kayak kami tinggal jalan kaki aja bisa. Dan seru sih, di sana bisa foto-foto kayak gitu. Cuman mohon maaf, saya bikin videonya itu tidak terlalu banyak dan mungkin kayak potongan-potongan gitu karena memang saya nggak tahu mau ambil video apa. Cuman yang penting spot-spotnya yang utama kalian udah tahu kan tadi. Gimana menurut kalian? Seru nggak? Pengen nggak ke Guilin juga? Terus setelah dari Bukit Gajah kembali ke hotel, terus kami makan siang dan sorenya lanjut kami pergi ke sebuah tempat. Jadi tempatnya itu buat naik kapal, bukan kapal sih, getek gitu ya, perahu bambu. Jadi dari hotel ke tempat itu sekitar 40 menit naik mobil. Lumayan jauh juga sih. Pas perjalanan itu agak, ya karena jauh jadi anak saya si Awan itu agak mabuk, jadi tidak terlalu semangat. Tapi si Neo ya semangat banget. Dia lihat geteknya itu pengen banget naik. Terus akhirnya ya udah kami naik getek dan melihat pemandangan di sekitarnya itu bagus banget. Nah, bagusnya kayak gimana coba kalian tonton sendiri videonya ya. Semoga kalian suka. 现在5点了是吧？4点，他到5点到6点，没事，慢慢来。反正晚上还要过盐山，看烟花，看烟花的，不知道有没有烟花。那个你有没有问清楚啊？是怎样的？对，当然就是。Pemandangan di sini sangat bagus, tapi untuk naik GT itu harganya tidak murah ya. Mereka pas awal itu mintanya 350 RMB, tapi kemudian kami tawar jadi 260. Akhirnya mereka mau. Tapi menurut saya masih kemahalan sih 260, karena kalau misalkan naik sendiri harusnya sih 20 bisa ya per orang, bolehlah naik. Tapi mereka mintanya 260, tapi ya udahlah karena sekali ini pergi
buat nyenengin anak-anak juga sih. Ya udah 260 kami bayar. Naik gedeknya itu sekitar 40 menitan lah, ya nggak terlalu lama sih, cuman worth it lah untuk melihat pemandangan di sekitaran. Dan kebetulan waktu kami naik gedeknya itu, di sana kami melihat sepasang Raja Wali lagi terbang, dan itu benar-benar yang berasa seperti di film-film China zaman dulu. Ada yang pernah lihat? Nah, ini gedeknya seperti ini teman-teman. Jadi di sini gedeknya nggak cuma satu, ada beberapa gitu, dan banyak sekali wisatawan, dan kebanyakan sih kayaknya dari lokal ya, jadi wisatawan lokal, dan mereka juga naik gedek ini keliling menyusuri sungai ini, dan pemandangannya benar-benar bagus banget. Aslinya tuh lebih cantik daripada yang di dalam video. Ini benar-benar yang kayak gambar gitu, nggak nyesel lah pokoknya datang jauh-jauh ke sini. Dan lihat anak-anak saya itu excited banget naik gedeknya. Saya tuh nggak pernah nyangka kalau anak-anak saya bakalan suka naik gedek dan keliling sungai. Saya pikir awalnya tuh mereka takut, tapi ternyata mereka seneng banget. Apalagi suami saya, dia gak suka bepergian wisata gitu, tapi setelah naik gedek ini dia juga jadi kayak excited gitu. Jadi saya ikutan happy juga sih. Nah, malam ini itu malam tahun baru teman-teman. Jadi video ini diambil pada tanggal 31 Desember 2023, dan saya lihat di tepi sungai itu banyak orang yang lagi bikin camping gitu. Nah, itu lihat mereka lagi bikin tenda gitu. Kayaknya mereka mau malam tahun baruan di tepi sungai. Udah kayaknya seru banget ya. Gak hanya cuma satu ini ya, di sana masih banyak sekali tuh. Kalian lihat ya, banyak orang yang bikin tenda gitu. Jadi bawa mobil sendiri terus bikin tenda di tepi sungai aja. Apalagi malam ini tuh tahun baru ya, jadi di sana mungkin mereka bisa nyalain petasan, nyalain kembang api. Gak bisa bayangin serunya kayak gimana ya. Nah, ini kami sudah mau menepi, jadi kami menuju ke kota tua. Jadi dari tempat tadi itu kami naik gedeknya diantar ke kota tua. Nah, ini udah mau sampai. Pemandangan di sini benar-benar cantik banget, saya suka. Itu kayak gunung-gunung kayak digambar gitu. Jadi pokoknya cantik lah di sini. Memang di sini tuh paling terkenal adalah pemandangan gunungnya. Airnya juga sangat jernih sekali. Jadi air di sini itu masih dipakai oleh penduduk setempat buat cuci. Jadi ada yang nyuci daun bawang, pokoknya masih dipakai buat cuci. Jadi sangat bersih sekali air sungainya.
Nah ini kota tuanya udah kelihatan, kami mau menepi. 那有没有衣服啊？要出去有什么搭车的地有衣方，服吗？有啊，就沿着古镇一直。不是，这个是鱼吗鱼10块钱一份， ？10块钱一份。那个虾呢虾也是一样，虾很要来。 ？10块。哥哥要不要试一下？ Nah, setelah menepi, kami keliling sebentar, mau jalan-jalan ke kota tua ini. Banyak sekali yang jual makanan, dan tempatnya itu benar-benar bagus. Nah ini ada dijual bihun, terus ada yang jual baju adat mereka. Nah ini habis dari sini keliling sebentar, kami mau balik lagi ke pusat kota Guilin. Nah si Owen itu lagi makan kepiting kecil. Kalau di Solo itu namanya kayak yuyu, jadi kepiting tapi kecil-kecil gitu. Biasa di selokan itu ada yang kecil-kecil. Di sini dia tinggal di sungai. Gimana pemandangannya? Lumayan kan? Bagus kan? Menurut saya sih cantik banget. Cuman sayangnya mungkin karena kurang profesional ya. Jadi ambil view-nya itu kurang, kayaknya kayak jadi biasa. Tapi sebenarnya itu aslinya itu bagus banget, teman-teman bisa lihat yang video-video yang profesional, yang orang-orang yang punya vlog di Guilin yang profesional itu pemandangannya bagus banget. Apalagi kalau punya kamera apa sih namanya yang terbang itu. Nah itu sebenarnya bagus sekali. Dan tadi kalian udah lihat kami naik getek aja ya, saya nggak tahu bahasa Indonesia apa, pokoknya naik getek terus turun di kota tua gitu. Terus habis itu kami jalan-jalan dan nyicipin makanan khas mereka. Ternyata itu ada yang namanya intip, teman-teman. Jadi kayak di Solo itu ada intip, ternyata di sana juga ada. Saya makan itu dan benar-benar rasanya itu hampir sama, pokoknya enak sekali karena saya memang penyuka intip. Jadi saya cobain, ternyata enak sekali. Apa sih namanya? Bukan, pokoknya hampir seperti intip, cuma dia kayak apa, rasanya itu kayak apa sih? Saya lupa namanya. Yang remuan nasi digoreng itu. Apa sih namanya? Saya lupa. Yang intip yang gitu. Nanti kalau ada yang tahu bisa tulis di komentar ya. Habis dari kota tua tadi, jadi kami berempat langsung balik ke hotel. Jadi naik mobil lagi sekitar 40 menit, lumayan lama. Dan untungnya di sana itu transport tidak terlalu susah. Naik bus juga bisa. Dan kalau naik bus murah sekali, dari kota tua itu ke pusat kota Guilin cuma 2 Rp2. Tapi kalau naik mobil memang harganya tidak semurah itu. Jadi kami naik mobil kan lebih cepat, jadi nggak terlalu macet. Karena kalau naik bus kan sambil tunggu jadwalnya juga agak lama, tapi murah. Kalau kalian misalkan ke sana dan punya budget yang minim, terus pengen hemat, kalian bisa naik bus. Jadi dari kota tua itu ke pusat kota Guilin. Dan lanjut habis dari kota tua balik ke hotel. Terus malamnya, karena itu tanggal 31 Desember, jadi pas sekali malam tahun baru, sebelum jam 12, jadi sekitar jam 10 malam, saya dan suami saya juga neo. Karena kalau si Owen dia udah tidur, dia ngantuk, soalnya kecapean karena mabuk perjalanan. Jadi dia di hotel tidur, jadi cuma kami bertiga. Balik lagi ke pagoda yang semalam itu. Jadi yang di part 1 ada yang udah nonton. Kalau yang belum nonton, please tonton dulu ya, pasti kalian suka deh. Jadi di pagoda kembar itu masih di Guilin juga, di dekat Bukit Gajah itu juga. Jadi itu pokoknya sekitaran ada dua tempat wisata. Dan malamnya kami dari hotel jalan ke sana juga tidak terlalu jauh. Kami pikir itu tahun baru bakalan rame, kembang api, meriah kayak apa, kayak di Indonesia gitu ya. Ternyata enggak. Itu di sana cuman ya rame-rame seperti biasa, seperti malam minggu gitulah ramenya. Jadi nggak ada yang kembang api ataupun apa gitu, nggak ada. Tapi ternyata itu jam 10 itu sudah berakhir acaranya. Jadi jam 8 sampai jam 10 katanya sih di sana ada acara kayak menyambut tahun baru. Di sana tuh kayak ada apa sih namanya,
perahu naga yang bagus gitu. Tapi sayangnya saya nggak sempat nonton. Pokoknya ketinggalan karena nggak tahu infonya. Pokoknya kurang info. Dan di sana akhirnya udah pada balik, dan akhirnya ya sudah jam 10 kami jalan-jalan sekitarnya sampai jam 11 lebih. Terus kami balik ke hotel. Dari balik ke hotel terus malam. Jadi pas sebelum jam 12 malam itu kami naik ke loteng. Jadi di atas, di gedung atas di hotel kami, tempat kami menginap itu, di atasnya itu ada kayak balkon. Jadi bisa lihat pemandangan di luar, dan ternyata di sana banyak sekali orang yang menerbangkan lampion, dan itu bagus sekali. Cuman karena kamera saya kurang bagus, jadi cuman kelihatan kecil-kecil seperti itu. Tapi aslinya itu banyak sekali teman-teman. Dan itu benar-benar bagus sekali lampionnya. Jadi kayak di film-film kolosal, film-film China, kalian pernah lihat nggak itu apa terbangin lampion? Dan bagus banget di sana, banyak sekali. Dan katanya sih kalau nerbangin lampion itu bisa kayak bisa menyampaikan doa mereka lebih cepat ke dewa atau ke Tuhan mereka kayak gitu. Dan seru banget, meskipun tidak ada pesta kembang api, tidak ada yang meriah seperti di Indonesia, petasan lah apa, nggak semeriah waktu Imlek. Cuman tahun baruan di Guilin tidak akan membuat kalian menyesal, karena Guilin tempat wisatanya sangat bagus sekali, sangat cantik, dan orang-orangnya pun sangat ramah ya. Dan saya senang sekali kalian juga bisa merasakan kebahagiaan saya dan keluarga saya berlibur ke Guilin dan merayakan tahun baru di sana. Wah. 我做站的，人家踩过的。Langit malam di Guilin dihiasi lampion yang diterbangkan. Meskipun tidak banyak petasan dan kembang api, tapi malam tahun baruan di sini sangat berkesan bagi saya dan keluarga. Sebelum saya ke Guilin, jadi saya nggak akan pernah tahu bahwa ternyata itu yang ada ikon gajahnya itu ada di tengah kota. Dan itu saya baru tahu, saya kira itu di desa gitu, di pelosok. Ternyata itu di pusat kota, jadi kita mau kemana-mana itu benar-benar enak sekali. Dan saya senang sekali di akhir tahun 2023 saya bisa pergi ke sana dengan keluarga saya, jadi suami dan kedua anak saya. Gimana keseruan kami liburannya? Pokoknya tonton terus, nanti lanjut di part 3 ya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Tetap dukung terus channel kami ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan ya. Dan mungkin kalau kalian ada saran dan kritik juga bisa ditulis di kolom komentar. Oke, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya ya. Bye-bye.